Hidup dia kosong. Sayangnya, sayang atau tidak? Mungkin suami kamu begitu, mungkin anak kamu begitu, mungkin istri kamu begitu. Hidup saya. Secara singkat ya, saya beritahu cerita saya. Saya anak apa itu? Tunggal. Betul, tunggal. Only child. Anak tunggal. Tidak ada abang, adik, kakak. Anak tunggal. Dan saya dilahirkan dengan asma. Karena ibu saya ada asma, adalah asma. Ya, tidak boleh nafas. Dan asma itu begitu teruk sekali sampai tidak boleh bernafas. Tetapi ibu bapak saya begitu kuat di gereja. Bapak saya begitu aktif di gereja, begitu rapat dengan pastor paroki. Dan saya dibesarkan dengan gereja, dibimbing di dalam gereja. Tetapi waktu saya anak kecil, saya tidak dibenarkan untuk bermain dengan anak-anak lain karena cepat sekali saya mendapat serangan sakit asma lelah. Dan waktu dapat serangan itu, saya tidak boleh bernafas sampai sudah mau pingsan, harus menerima injection-nya untuk terus bernafas lagi. Dan bapak saya ialah kawan karib saya, kawan yang paling rapat karena dia yang mendukung saya waktu itu. Dan sebabkan bapak saya begitu rapat dengan pastor paroki, waktu sakramen komuni, bapak saya pergi ke pastor paroki, bilang kepada pastor paroki, "Pastor, ini anak saya ya. Kamu kenal saya. Tak payah banyak-banyak katekisme ya, tak payah banyak-banyak katekisme. Cepat ekspres sedikit, berikan sakramen komuni." Jadi saya terima sakramen komuni secara ekspres ya, ekspres. Maksudnya saya tahu bapak kami, saya tahu salam Maria, saya tahu kemuliaan kepada bapak, saya tahu datang ke gereja, saya tahu waktu bila bangkit berdiri, waktu bila duduk, waktu bila berlutut, waktu bila depan terus ke depan dan keluarkan lidah untuk menerima sakramen. Saya datang ke gereja, saya duduk paling belakang, Yesus di depan, saya di belakang. Saya bilang kepada Yesus jangan ke belakang, saya tahu ke depan. Jadi kita dua-dua happy ya. Tapi lebih bagus sekali. Waktu terima sakramen karisma sama juga, bapak saya pergi ke pastor paroki, bilang kepada pastor, ini anak saya, kamu kenal anak saya ya. Ekspres sakramen karisma ya. Jadi saya terima sakramen semuanya secara ekspres ya, bagus, saya Katolik ekspres ya. Dan waktu saya membesar begitu indah sekali ya dengan ibu bapak saya. Bapak saya kerja dengan kereta api. Apa itu kereta api? Train. Kereta api sama. Oke, kereta api. Dan waktu umur saya 15 tahun dan umur dia 45 tahun, satu pagi saya pergi ke sekolah dan dia pergi ke kerja dia pergi ke kerja. Dan waktu di kerja dia menjadi sakit. Kemudian dipanggil ibu saya, memanggil guru besar sekolah, suruh saya dibawa pulang karena bapak saya sakit. Jadi guru besar datang ke kelas untuk panggil saya, bilang, "John, bapak kamu sakit, saya dihantar untuk membawa kamu pulang. Terus ambil koper kamu, balik. Saya akan bawa kamu dengan mobil, bawa ke rumah." Jadi saya naiki mobil guru besar, dan waktu di dalam perjalanan balik ke rumah, guru besar pandang kepada saya yang saya duduk sebelah dia, pandang kepada saya dan bilang kepada saya, "John, sebenarnya ibu kamu panggil tadi dan bilang bapak kamu ada mendapat serangan sakit jantung dan sudah mati." Serangan sakit jantung dan sudah mati. Saudara-saudari, waktu itu umur saya 15 tahun, umur bapak saya 45 tahun. Umur saya sekarang 50 tahun. Lebih kurang rupanya seperti saya. 45 tahun, tidak pernah isap rokok, tidak pernah minum arak, tidak pernah dapat apa-apa sakit jantung, belum pernah sakit. Di dalam ingatan saya tidak boleh mengingat bapak saya pernah ada demam, selsema, pernah sakit. Kali pertama saya dengar dengan telinga saya, bapak saya dapat serangan sakit jantung. Serangan sakit jantung yang pertama dan terus mati. Saya terperanjat.
Di dalam kereta saya mau berdoa, tetapi Katolik yang bagus tidak tahu berdoa. Salam Maria, salam Maria, salam Maria, salam Maria. Tidak tahu berdoa. Sampai ke mobil, sampai ke rumah. Waktu mobil sampai ke rumah, mayat dibawa oleh hospital dan ditinggalkan di atas kereta sorong stretcher di ruang tamu rumah. Ibu saya berteriak-teriak karena pagi tadi suaminya dihantar pergi ke kerja secara sehat, sekarang balik secara mayat. 15 tahun umur saya bilang kepada diri saya tidak akan menangis, saya akan keraskan hati seperti batu dan saya akan uruskan kebumian bapak saya. Kita mempunyai satu tradisi di mana mayat itu dibiarkan di rumah ya, di ruang tamu rumah, di dalam keranda. Selama 2 malam keranda itu di rumah dan pagi kemudiannya akan misa kebumian. Dan ibu saya mempunyai satu tradisi, seseorang harus duduk bersama dengan mayat sepanjang malam. Malam pertama ibu saya yang duduk bersama dengan mayat. Malam kedua saya duduk bersama dengan mayat bapak saya, 45 tahun lelaki ini. Tiba-tiba dapat serangan sakit jantung dan boleh mati. Dan saya tertanya kepada diri saya sendiri, siapa yang bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Bukan saya yang bertanggung jawab, bukan dia yang mati yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah berdosa, tidak pernah menghisap rokok, tidak pernah minum arak, tidak pernah sakit. Dia pasti tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab, ibu saya tidak bertanggung jawab. Jadi siapa bertanggung jawab? Harusnya Tuhan bertanggung jawab. Kita ada Injil di rumah. Saya ambil Injil dan saya bukakan Injil. Ditulisnya Injil dalam bahasa Inggris, tapi seperti bahasa Yunani. Saya tidak paham satu apapun yang tulis di dalam Injil ini. Saya teriak kepada Tuhan di hadapan keranda bapak saya. Saya teriak. Saya bilang, kenapa kamu ambil bapak saya? Ini mereka katakan ini adalah firman Tuhan. Beritahu saya kenapa kamu ambil bapak saya. Satu tahun saya tidak paham. Saya paling Injil ke dinding. Saya teriak 2 kali di hadapan keranda bapak saya teriak, kenapa kamu ambil bapak saya? Beritahu saya sekarang, kenapa kamu ambil bapak saya? Kamu tidak ada hak ambil bapak saya. Tuhan senyum semua. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi matahari terbit, Tuhan tetap diam. Jam 8 pagi hari itu saya kebumikan bapak saya, tetapi saya juga kebumikan iman saya, gereja saya, Katolik saya kebumikan semuanya. Umur saya 15 tahun, saya kebumikan semuanya. Dan saya bilang kepada diri saya sendiri, tidak ada Tuhan. Tuhan ini adalah rekaan manusia saja. Tidak ada Tuhan. Semuanya cerita kosong. Memang tidak ada Tuhan, karena kalau ada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan lelaki ini mati sia-sia begini saja. Saya percepatkan apa yang terjadi di dalam hidup saya. Umur saya 15 tahun. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya masuk di dalam depresi. Tidak ada orang untuk melihat hidup saya. Dan di dalam 3 tahun kemudiannya, 16, 17, dan 18 tahun, saya bercampur dengan kawan-kawan yang salah di tempat di mana saya membesar. Dan di tempat itu, kawan-kawan yang menjadi penjaga kepada pelacur, dengan menggunakan pisau, mereka mengukut uang daripada customer pelacur. Paham ya? Mengukut uang ya daripada customer pelacur. Ambil uang, ambil poket, ambil apa itu? Dompet, ambil uang, curi uang daripada mereka. Dalam umur 18 tahun tidak ada Tuhan, tetapi semuanya lain saya sudah coba. Kecuali narkoba, semua yang lain sudah saya coba. Termasuk seks dengan pelacur itu, termasuk bermain-main dengan dukun-dukun di tempat Kuala Lumpur itu, di red light area Kuala Lumpur itu,
semuanya saya sudah coba. Tetapi hidup saya kekosongan. Semuanya kekosongan. Tidak ada apa-apa yang memberikan saya damai, sukacita. Semua yang saya coba akhirnya kekosongan, memberikan saya kekosongan. Jadi saya pikir begini, umur saya 18 tahun, saya pikir begini. Karena saya ugut uang dengan menggunakan pisau, saya akan bunuh diri saya juga dengan pisau. Karena hidup saya tidak ada harapan, tidak ada tujuan, tidak ada harapan. Jadi pakai pisau dan terus bunuh diri saya. Itu akan mengakhiri hidup saya yang sengsara, tidak berguna. Potong saja. Jadi umur saya 18 tahun, saya sudah sediakan pisau di hadapan saya. Ibu saya tidur di kamar kedua di belakang rumah, dan saya sediakan pisau. Saya sudah mau potong tangan. Kamu harus ingat, saya tidak pernah ke gereja. Sudah 3 tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah berbicara dengan Tuhan, tidak pernah ke misa. Dan waktu itu ada satu pikiran yang masuk dalam kepala saya dan beritahu saya, Jun, berikan Tuhan lagi satu peluang. Berikan Tuhan lagi satu peluang. Saya pikir, kenapa harus saya berikan Tuhan lagi satu peluang? Sedangkan dia tidak pernah pedulikan saya. Kenapa harus saya berikan Tuhan lagi satu peluang? Pikiran itu bilang kepada saya, apa kamu rugi? Kamu tidak akan rugi. Kamu sudah mau bunuh diri. Apa kamu rugi? Berikan Tuhan lagi satu peluang. Selama 30 menit, pikiran itu bergolak-golak di dalam kepala saya. Kemudian, lepas 30 menit saya bilang, anak 18 tahun yang arogan, saya tidak suruh kamu buat begitu ya, tapi ini yang anak ini buat, arogan. Saya jerit pada Tuhan, 18 tahun ya, saya jerit, jikalau kamu benar ujub, jikalau kamu benar ujub, buktikan sekarang. Buktikan sekarang. Kalau tidak, potong, mati. Buktikan sekarang. Kalau tidak, potong. Saat saya sebut begitu, saya duduk di atas sofa. Ingat ya, ibu saya di 2 kamar di belakang. Di hadapan saya pisau. Tidak ada orang lain di ruang tamu. Dan saat saya sebutkan, buktikan sekarang, saya merasa seperti ada seorang berdiri di belakang saya. Tapi tidak ada sesiapa di ruang tamu. Saya duduk di atas sofa dan di belakang saya ini, dan saya merasa seorang berdiri dan pegang bahu kanan saya. Saya boleh merasa tangannya pegang bahu kanan saya. Kemudian saya mendengar suara, tapi kali ini bukan suara di kepala, di dalam pikiran, tapi suara secara fisik, secara jelas kamu dengar suara saya sekarang. Dan suara itu berkata, Jun, saya yang mengambil bapak kamu. Mulai dari hari ini, saya sendiri menjadi bapak kamu, dan saya akan mengubah hidup kamu. Saat itu air mata saya pula mengalir air, dan hati saya seperti batu pecah, dan saya boleh merasakan kasih Tuhan mengalir. Kali pertama 18 tahun umur saya merasa kasih Tuhan mengubah hidup saya. Puji Tuhan. Saudara sekalian,